Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu, ini udah lama banget ya, sebelum COVID-19 itu kira-kira 3 bulan yang lalu kali ya, terakhir kita bahas hadis yang ke-29 ini. Yang merawikan hadisnya pun, rawi a'lanya, Allah wafatkan, Allah takdirkan juga kena wabah pada saat itu di Syam ya. Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat yang masih muda itu. Wafat usia 38 tahun. Semua keluarganya wafat kena wabah pada saat itu yang ada di negeri Syam. Usia 38, masih muda gitu. Sebelumnya beliau ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam dan juga memungut zakat kepada masyarakat kaum muslimin yang ada di Yaman. Dan kemudian terakhir beliau bertugas di Syam sampai Allah takdirkan beliau terkena wabah. Istri dan anak-anaknya, 2 istrinya dan 3 anaknya juga terkena wabah. Apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal pada saat itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Kata Sayyidina Mu'ad kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, akhbirni, tolong dong kasih tahu sama aku gitu. Jadi Mu'ad bin Jabal ini tipenya pengen tahu. Bi'amalin yudkhiluni al-jannah, amal yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wa yubaiduni 'anin nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi sahabat sekali Mu'ad bin Jabal, ya, orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ingin amalan yang bisa menyebabkan beliau masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Tapi sungguhnya pertanyaan beliau ini hakikatnya bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi ditujukan menjadi ilmu buat kita selepas beliau wafat nanti. Nah, pertanyaan yang simpel ini kemudian oleh baginda Nabi dijawab, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang suatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Pertanyaannya pendek tapi luar biasa gitu. Amal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Laqad sa'alta an azim. Walaupun pertanyaan ini dahsyat, tapi kata Nabi apa? Nabi memberikan statement bahwasanya kalau amal ini dikerjakan itu sangat mudah gitu. Innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Wahai Mu'ad, amal yang engkau akan tanyakan itu la yasirun. Amal itu mudah gitu. Tapi mudahnya bagi siapa? Bagi man yassarallahu alaihi. Bagi orang yang Allah mudahkan untuk bisa mengerjakannya. Amalan apa aja sih yang mudah itu yang bisa menyebabkan masuk surga dan jauh dari neraka? Baginda Nabi kemudian melanjutkan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Gampang enggak, Pak? Gampang kan? Hanya menyembah Allah ya, dan menjauhi syirik ya. Tauhid menyatakan Allah itu satu gitu. Ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi Tuhannya bukan kebudayaan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya satu, Esa, tunggal ya. Bukannya 3-1-3-1-3 gitu. Tapi tetap satu. Dan bukan juga kebudayaan sebagaimana orang-orang sosialis yang Tuhannya itu adalah kebudayaan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jazakallah.
engkau menyembah Allah dan jangan mensekutukannya, nggak boleh berbuat syirik. Nah ternyata poin ke-1 pun berat untuk dilakukan nih. Padahal Nabi sudah mengatakan innahu layasirun. Sesungguhnya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga itu mudah, gampang. Ya. Ala man yassarahullah, kepada siapa saja yang Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Menjauhkan syirik gampang nggak Pak? Kadang-kadang sulit gitu. Ya, masyarakat kita kalau hilang mobil aja masih lari ke dukun kan, lari ke orang pintar katanya. Ya namanya orang pintar. Ya, padahal bahasa kampungnya dukun. Gitu. Pernah ada orang yang kehilangan mobil ke paranormal. Katanya di kukunya itu kelihatan mobilnya ada di daerah mana tuh. Ada secara jujur dia bilang nggak ngeliat apa-apaan tuh di kukunya gitu. Cuman karena takut dia apa-apain sama dukun itu, akhirnya dia ngaku, iya tuh ada di mana tuh gitu. Dicari nggak ketemu juga gitu. Nah ini kan akal-akalan orang yang kemudian membuat kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah, melakukan hal-hal yang bukan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an. Perbuatan syirik itu kadang banyak kaitannya gitu. Saya punya teman di kantor itu, dia orang Minang tapi tinggal di Bandung. Buka rumah makan Padang. Ternyata kawannya cerita pamannya itu pesugihan. Jadi untuk supaya rumah makan Padangnya laku, dia pesugihan di salah satu gunung di Jawa. Nggak tahu pesugihan itu apa, saya juga nggak tahu tuh ya. Jadi katanya sampai kasih sesajen, ya, untuk supaya rumah makan Padangnya laku harus ngasih apalah kayak tumbal begitu. Sampai kemudian istrinya meninggal dan dia tidak melakukan itu lagi, rumah makan Padangnya ambruk, bangkrut gitu. Karena nggak meneruskan perjanjiannya dengan jin. Ya, tempat dia di pesugihan di salah satu gunung di Jawa Tengah itu. Nah ini kan hal yang kaitannya dengan rezeki juga. Dia nggak yakin bahwasanya Allahur Razik, Allah yang maha pemberi rezeki. Ya. Nah, kalau kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, hanya menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan, insyaallah Allah akan mempermudah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. In tattaqullaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ketika takwa itu ada di dalam diri kita, ya, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, nggak tahu datangnya dari mana gitu kan. Ya. Dan rezeki itu bukan hanya uang gitu, bukan hanya materi, tapi kenikmatan yang kita terima, kebaikan yang kita peroleh, itulah rezeki. Termasuk anak itu pun rezeki gitu. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita juga rezeki. Ini poin 1 aja agak sulit gitu, kecuali man yassarallahu ta'ala alaihi, bagi orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ini. Itu amalan yang pertama, pintunya itu ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, kalau dalam bahasa rukun Islamnya ini pintunya syahadat itu. Ya, mengesahkan, mentauhidkan Allah itu kan pintu dari kita ke dalam Islam. Kalau pintunya sudah terbuka, insya Allah yang lain-lainnya terbuka. Wa tuqimas shalah, yang kedua, mendirikan salat. Minimal salat yang 5 waktu. Minimal salat 5 waktu. Kemudian ditambah dengan yang rawatibnya. Ba'diyah, qobliyah yang kita lakukan dan sunah-sunah yang lainnya. Tapi kadang melakukan yang wajib pun
Berat itu bagi kita. Allah memberikan statement kepada kita bagaimana ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat tuh kusal-kusal gitu. Kusal-kusal kan dari bahasa Arab tuh. Kusala. Kusala itu artinya kaslan. Ya, kaslan itu malas. Nah, ada salah satu guru besar kita tuh namanya siapa, Pak Renal Kasali ya. Nah, kasal itu kan artinya males tuh. Jadi mudah-mudahan nama itu tidak terbawa kan. Prof. Renal Kasali. Kalau Kasali itu aku males jadinya gitu. Artinya ya hati-hati dengan nama gitu ya. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Kadang berat bagi kita untuk melakukan salat padahal ini hanya yang wajib 5 kali. Bagaimana kalau saat itu Rasulullah SAW menerima perintah Allah untuk sholat 50 waktu dalam sehari pada saat Isra Mi'raj. Ya, ketemu Nabi Musa, jangan 50, umatmu gak bakal kuat gitu. Turun naik lagi sampai dikurangi jadi 5. 5 pun kadang masih malas juga. Ini udah dikurangin masih malas, udah didiskon itu. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Amal yang ketiga yang bisa memasukkan ke dalam surga itu amal yang standar semua. Memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat yang minimal buat kita zakatul fitr. Zakat pada saat Ramadan kemarin itu yang paling minimal itu. Zakat harta pun kalau kita punya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah numpuk emas nih. Sekarang kan emas harganya udah subhanallah luar biasa kan ya. Udah 1.020.000 per gramnya. Padahal di awal tahun kemarin kita beli cuma 700.000 per gram. Itu. Nah, ini kalau kita punya emas, bagian dari zakatul mal kita gitu. Punya emas 85 gram, udah 1 tahun disimpan, maka waktu dia zakah, keluarkan zakatnya. Nah, kalau zakat penghasilan masih debatable lah, ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Gitu. Ya, masih dalam ranah ikhtilaful ulama terkait dengan zakat penghasilan. Jadi paling tidak zakat yang 2 itu, zakat fitrah dan zakat mal, dalam hal ini emas. Kalau kita punya simpanan emas sudah 85, sudah 1 tahun waktunya, wajib untuk dikeluarkan. Nah, kadang zakat fitrah pun ada yang kelupaan. Saya pernah jadi panitia zakat fitrah, tahun berapa pada saat itu. Ada jamaah yang imam udah mau sudah mau berdiri, dia lari-lari ke masjid, Pak. Ditanya mau ngapain, lupa belum bayar zakat fitrah katanya. Padahal sholat id sudah mau dilakukan gitu. Kan kalau sudah sholat id berarti zakat bukan zakat fitrah tapi sedekahul adiyah gitu, sedekah biasa. Nah ini subhanallah, hal-hal yang prinsip kelupaan gitu. Padahal sudah sering diingatkan oleh pengurus dan panitia. Ya, bahkan penerimaan zakat kan biasanya 1 minggu sebelumnya sudah dibuka. Berat banget untuk mengeluarkannya, yaitu yang Allah tadi sampaikan melalui baginda Nabi SAW, innahu la yusrun, sesungguhnya innahu la yasirun, mudah, ala man yassarahullah, bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Jadi ada orang yang memang memberatkan dirinya untuk melakukan ini. Perlu ikhtiar, perlu mujahadah bagi kita semua untuk bisa melakukan ini. Wa tasuma Ramadan. Ya. Yang keempat, saum Ramadan. Ini amalan-amalan yang basic semua gitu. Prinsip dan basic. Kadang ada orang sakit lambung aja, waduh alasan nggak mau puasa gitu. Padahal kuat tidaknya puasa itu adanya di kepala kita, di mindset kita. Orang yang punya penyakit banyak pun kalau bismillah azamnya kuat, insya Allah puasanya kuat. Nggak terpengaruh dengan penyakitnya. Bismillah.
Ya, 2 tahun lalu saya sempat dirawat kan di rumah sakit 10 hari itu, ternyata alhamdulillah di bawah saum sisa 20 hari ke belakangnya itu lebih sehat lagi gitu. Ya. 10 hari pertama memang nggak saum karena emang harus diimpus dan lain sebagainya. Walaupun dalam kondisi lemas, tapi 20 hari sisa Ramadannya itu lebih enak dipakai puasa ketimbang tidak. Jadi di mindset kita, kuat enggaknya ada di otak kita. Oh, insya Allah azam kita kuat, bismillah, pasti kuat. Dan yang terakhir, amal yang bisa memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah wa tahujjal baita. Berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah tahun ini kurang lebih cuma 1.000 orang ya. Dan ada orang Indonesia 3 orang di situ, salah satunya adalah TKI. Yang Allah berikan kesempatan untuk bisa haji masuk ke dalam rombongan yang 1.000 ini. Cuma agak khawatir juga, Pak. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan terjadi satu zaman di mana jamaah haji itu jumlahnya sama dengan pasukan Badar. Pasukan Badar itu berapa ya? 1.300-an ya? Apa 1.013 tuh? Jadi akan terjadi nanti satu zaman jumlah jamaah haji itu jumlahnya sama dengan pasukan Badar. Hampir sama kan jumlahnya 1.000 tahun ini. Wallahu alam. Mungkin itu hadis-hadis yang terkait dengan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ini sudah zaman mendekati kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat sudah Allah bukakan satu persatu di hadapan kita. Wa tahujjal baita. Berat bagi orang yang memberatkan dirinya untuk bisa haji. Duitnya banyak, tapi kemauannya nggak ada. Duitnya ada disimpan, tapi nggak mau dipakai untuk ambil porsi. Bayar 25 juta, dapat porsi berangkat tahun berapa kan gitu. Kalau cuma disimpan di tabungan, nggak dibayarkan untuk bayar porsinya, nggak akan pernah bisa berangkat. Saya daftar tahun 2018, itu baru bisa berangkat nanti 2032. Jadi akhir 2018 saya daftar, dapat hadiah. Ya. Sebelumnya udah pernah haji, tapi ini hadiah dari kantor sama istri. Daftar akhir 2018, baru bisa berangkat nanti 2032. Ya. Itu 5 tahun setelah pensiun. 2032 itu. Jadi saya 12 tahun lagi pensiun dari kerjaan. Usia 55 nanti. Nah, makanya perlu bagi kita untuk mensiasati itu supaya jangan terlalu lama. Nah, perlu dibuat buat anak-anak kita haji muda. Mulai daftar setoran porsi hajinya dari sekarang. Kalau kita punya uang, anak kita daftarin tuh. Karena peraturan pemerintah yang boleh daftar itu anak-anak usia 12 tahun ke atas. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya uang 25 juta, daftarkan anak kita untuk bisa dapat porsi. Karena khawatir ketuaan seperti kita gitu kan, belum tentu ada umur juga. Ya. Kalau kita daftar usia misalnya 40-50 tahun. Ya. 50 tahun kalau 20 tahun waiting list, usia 60 baru bisa berangkat, usia 70 baru bisa dapat jatah gitu. Usia segitu fisik kita sudah lemah. Gitu. Walaupun kadang yang tua-tua itu di sana kuat. Gitu. Tahun 2007 saya pernah bawa jamaah Telkom. Ya, ada anak ini gedampingin ibunya. Ibunya udah sepuh banget. Yang meninggal malah anaknya gitu. Ada maksud anak ini gedampingin ibunya. Tapi yang laki-laki anak ini meninggal. Ibunya masih kuat dan fisiknya segar ketika di sana. Ya, qadar Allah. Tapi perlu ikhtiar bagi kita, kalau sudah punya dana, punya uang, daftarkan untuk bisa dapat porsi. Ya. Karena untuk yang bisa VIP itu mahal banget kan gitu. Bisa 170 jutaan, 230 juta untuk bisa berangkat.
pada saat yang sama dan waktunya pun sedikit. Cuman 14 hari. Nah, bagi kita yang haji pertama kan pengennya lama gitu kan. Ya, haji reguler 38 sampai 40 hari. Nah, ini amalan yang prinsip, yang basic, yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, mau enggak saya tunjukin pada pintu-pintu kebaikan. Nah, tadi amal yang basicnya nih, yang wajib-wajibnya yang harus dikerjakan. Lalu Nabi menambahkan ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak ditunjukkan pintu-pintu kebaikan yang lainnya? Maka Nabi sebelum dijawab oleh Mu'ad, Nabi sudah menyebutkan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah benteng. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi. Pintu-pintu kebaikan itu diantaranya dapat kita peroleh melalui as-saum, puasa. As-saumu junnatun. Puasa itu benteng. Makanya bagi orang laki-laki yang sudah balik, sudah punya kemampuan, ya kemampuan materi dan kemampuan biologis, itu diperintahkan untuk cepat-cepat nikah gitu. Ya ma'syarul sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya. Wahai anak-anak muda gitu. Nah, sini sedang enggak ada yang muda lagi kayaknya nih. Remaja tua semua. Wahai anak muda, kata Nabi, barang siapa yang sudah punya kekuatan, kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu ahsanu lil farj. Karena puasa itu bisa menjadi benteng bagi kemaluan. Ya. Penyebab pertama orang bisa masuk neraka itu cuma 2, lubang di atas sama lubang di bawah. Itu penyebab masuk neraka. Ya. Lubang di atas mulut, lubang di bawah kemaluan. Nah, kalau 2 lubang ini nggak dijaga, maka kemungkinan untuk bisa masuk nerakanya lebih cepat gitu. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bagaimana cara menjaga lubang itu ya dengan saum. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng buat kita. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, pintu kebaikan itu kata baginda Nabi dengan sedekah. Karena sedekah itu dapat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar. Bisa memadamkan, bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana api bisa dimatikan oleh air. Api bisa dipadamkan oleh air. Jadi sedekah itu kayak air, bisa memadamkan api. As-sadaqah. Dalam hadis yang telah lalu kita sudah bahas juga, ketika orang-orang yang kaya, yang miskin di antara para sahabat mengadu kepada Nabi. Enak banget ya orang-orang kaya, wahai Rasulullah, bisa sedekah dengan harta yang dimiliki gitu. Jadi orang miskin sahabat Nabi mengadu kepada Nabi. Di hadis yang sebelumnya sudah kita bahas ya, tentang ahlu dusur itu, sahabat Nabi yang yang kaya bisa sedekah, ya, orang miskin mengadu, ya Rasulullah, enak banget orang-orang kaya bisa sedekah dengan harta yang dimilikinya gitu. Kami yang miskin gimana? Rasulullah SAW memberikan solusi, kemudian dengan apa? Dengan banyak hal itu. Ya. Semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Gitu. Apapun yang kita lakukan, kebaikan itu adalah sedekah. Kita punya ide, punya pemikiran, oh masjid bagus juga ya kalau mungkin ada wifi gitu. Untuk anak-anak yang nggak mampu di sekeliling kampung dipasang supaya bisa belajar. Ini idenya bagus gitu. Dipasang wifi di masjid, mungkin bisa radius berapa, ya, dipasang pada saat jam-jam belajar supaya anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya. Ini kan pembelajaran jarak jauh ini cukup merepotkan kan gitu. Apalagi yang ibu bapaknya kerja.
Betul Pak ya. Yang nggak kerja aja Masya Allah, itu anak sehari tugas 17 tugas. Yang kalau dia masuk sekolah belum tentu tuh 17 tugas ada gitu. Udah gitu kan suasana di rumah itu lain gitu dengan suasana di sekolah. Ya walaupun mendidik anak itu tanggung jawab utama orang tua kan gitu. Tapi dengan sistem pembelajaran yang ada sangat tidak mendukung kemudian. Belum lagi orang yang nggak mampu, anaknya 5, HP cuma 1. Yang ini harus zooman, yang satu harus setoran tahfidz Qur'annya, rebutan itu. Yang ada nangis semua. Repot. Ya belum lama ada berita, seorang bapak akhirnya nyolong HP, ketangkap sama polisi. Buat apaan? Supaya anaknya bisa PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bapaknya nyuri HP, nyolong, maling. Ya, ketahuan dan dilaporkan. Tapi setelah tahu ternyata HP-nya itu digunakan untuk pembelajaran jarak jauh anaknya, akhirnya BAP-nya dicabut gitu. Nggak tega juga kan? Ya. Oh kalau masih dilanjutkan kebelengar garang gitu kan ya. Udah jelas dia nyolong itu kebutuhannya lain walaupun tidak dibenarkan dalam Islam. Ini juga pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar kan. Seorang wanita yang kemudian harus maling, mencuri, ketangkap gitu. Jadi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar kenapa? Ternyata dia punya kebutuhan gitu, untuk makan. Karena dia janda. Akhirnya wanita itu dilepaskan, gak jadi dihukum sama Sayyidina Umar. Ya, yang disalahkan oleh Sayyidina Umar siapa? Orang-orang kaya yang tidak menyantuni janda ini. Mestinya kan dia kena hukum hudud ya. Nah, hudud ini nanti ada di hadis ke-30. Tapi dibebaskan. Sedekah bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk apapun kebaikan yang kita punya. Termasuk menyingkirkan halangan, rintangan, paku dan lain sebagainya di jalan, itu termasuk sedekah. Bahkan hadis Nabi menyebutkan kita membantu orang yang sudah sepuh untuk naik ke atas bis, naik ke atas ontaknya, itu sedekah. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan masuk ke dalam kategori sedekah. Ini untuk membahagiakan orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya materi, sehingga Rasulullah SAW memberikan solusi sedekah itu tidak harus dengan harta. Ya. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Abwabul khair yang Nabi sebutkan yang terakhir di samping tadi yang basicnya, wassalatu rajulu fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ya. Ini pekerjaan yang berat juga, yang basicnya aja kadang berat itu. Ini harus bangun sebelum subuh kan gitu. Di waktu-waktu sepertiga akhir malam. Nggak usah terlalu tengah malam lah Pak gitu. Malam itu kan dimulai dari kapan? Malam itu dalam Islam mulainya dari sholat maghrib sampai menjelang subuh itu malam gitu. Nah kalau dari maghrib sampai menjelang subuh itu kita bagi waktunya ada sepertiga pertama, sepertiga tengah dan sepertiga akhir. Nah, kita bangun di sepertiga akhir aja jam 3, jam 4 kan sekarang sudah subuh ya. Jam 3 aja bisa 1 jam lebih sedikit untuk sholat malam gitu. Kalau yang basicnya sudah berat, sholat yang 5 waktunya sudah berat, apalagi ditambah dengan sholat yang tambahan ini, wassalatu rajul fi jawfil lail. Sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagho ya'malun. Dibaca ayat ini sampai selesai oleh baginda Nabi. Dan mereka yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya.
Nabi saja yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum dari segala dosa, salat malam itu membuat kaki beliau bengkak-bengkak hatta tatawaram qadamahu. Sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Itu Nabi. Saking lamanya salat malam. Bagi Nabi salat malam itu wajib gitu. Bagi umatnya sunnah. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak boleh membebankan diri kita. Pernah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam tapi sambil pegangan. Jadi dibuat tali di rumahnya. Ya. Karena tidak mau meninggalkan sholat malam. Ya, salah satu istri Nabi bikin tali. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang jadwal di sana, ditanyain tali buat apaan? Buat pegangan kalau sholat malam. Itu saking giatnya ibadah, semangatnya untuk qiyamul lail di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang seperti ini juga oleh Nabi dilarang gitu. Tidak boleh kita memberatkan diri kita yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Badan itu punya hak juga untuk dipenuhi haknya. Mata itu punya hak. Jangan begadang. Ya. Semua punya haknya. Anak punya hak, istri punya hak, ya, badan kita punya hak, mata kita juga punya haknya. Tunaikan haknya masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ini yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai abwabul khair, pintu-pintu kebaikan setelah amalan yang basic tadi. Dilanjutkan oleh baginda Nabi, ala ukhbiruka bi ra'si amri wa amudihi wa zarwata sanamihi, qultu ya bala ya Rasulullah. Ini ada amalan lain kata baginda Nabi yang menjadi tiangnya Islam. Kata Mu'ad pada saat itu, mau ya Rasulullah, amalan apa lagi gitu kan? Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah. Ya. Puncak pokok kepalanya urusan di dalam Islam dan tiangnya adalah salat. Jadi salat yang paling ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang paling awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yaumul qiyamah. Kalau salatnya baik, insyaallah amalnya baik. Kenapa? Karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya belum bisa mencegah orang dari fahsya wal munkar, berarti sholatnya bermasalah. Ya. Parameternya sholat aja gitu. Sholatnya dilihat. Orang yang masih suka nyolong, lihat sholatnya. Orang yang suka zina, lihat sholatnya. Kalau sholatnya nggak betul, maka kehidupannya juga tidak benar. Wazir watu sanamihi al jihad, dan puncak yang paling tertingginya adalah jihad. Nah, lagi-lagi Nabi membuat satu kata kunci. Di akhir hadis ini Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Wahai Mu'ad, kata Nabi, mau enggak saya tunjukkan satu hal, semua itu bisa tercover dengan hanya satu gitu. Semua itu bisa digantikan dengan satu. Mu'ad senang dong, ya. Kalau ada hal-hal yang bisa menyebabkan masuk surga, ya, tapi ringan itu. Pengen ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Nabi kemudian menunjukkan kepada lidahnya, wahai Mu'ad, ya, tahan itu mulut itu, tahan itu lidah. Jadi semua itu bisa mencelakakan, bisa menyebabkan sholat, puasa, zakat itu menjadi hilang pahalanya kalau lidahnya nggak dijaga. Kadang kan ada ya lidah itu yang iseng gitu kan. Tetangga beli mobil diomongin,
tetangga beli kulkas jadi bahan pembicaraan. Itu karena lidah gitu. Semua amalan yang dikerjakan itu bisa hancur karena hanya lidah. Tapi kalau Idul Adha lidah jadi rebutan, Pak ya. Ngambil lidah kepala sapinya itu. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallama bihi. Ya. Sampai Mu'ad kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lamu'akhaduna bima natakallama bihi. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga lidah itu? Nah, ini yang sangat berat. Ya. Kalau kata orang lidah itu tidak bertulangan itu. Ya, sangat berat buat kita untuk bisa menjaga lidah. Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, karena disebabkan oleh lidah yang tidak bisa dijaga, bisa jadi itu yang bisa menyebabkan amalan-amalan kita kemudian menjadi hancur, menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah karena lidahnya. Ya, seseorang masuk neraka karena disebabkan lidahnya. Nauzubillah itu. Ya. Makanya saya sangat terkesan dengan, mungkin ada yang kenal Kiai Haji Ali Yafi ya. Ya, Allah panjangkan usianya, Allah manfaatkan bagi kita untuk bisa menggali ilmu darinya. Hampir 100 usia beliau ya, masih hidup, tinggal di daerah Bintaro. Belum lama istri beliau meninggal. Itu kalau kita ketemu dengan beliau, sejak dulu saya awal ketemu itu tahun berapa? Tahun 90-an ya, ketemu Kiai Haji Ali Yafi itu. Masya Allah ngomongnya sedikit, tapi ketika ngomong itu banyak maknanya gitu, banyak hikmahnya. Padahal kan kalau kita lihat orang Sulawesi itu pasti banyak bicara lah gitu. Tapi Pak Ali Yafi ini, Pak Kiai Haji Ali Yafi, subhanallah. Kalau kita nggak ngajak ngomong, itu nggak keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita minta nasihat, itu luar biasa hikmah yang bisa kita peroleh dari ucapan yang beliau keluarkan. Ya. Walaupun sudah sepuh, ya, tapi beliau masih berdakwah, subhanallah. Masih bisa jalan di usia yang hampir 100 tahun. Nah ini mudah-mudahan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lidah kita, lisan kita, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari lidah dan mulut kita itu adalah ucapan yang baik, yang penuh hikmah, bukannya ghibah, bukan fitnah, bukan namimah, ya, bukan mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, karena banyak nanti yang di neraka karena disebabkan perbuatan namimah. Ya, di sini ngomongnya apa, di sana ngomongnya apa, supaya orang ini bertengkar, berantem gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, dan kita diperintahkan untuk menjauhi namimah. Itu sekilas tentang review kita di hadis yang ke-29. Mudah-mudahan masih ingat itu. Karena ini kita bahas sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu sebelum Covid kemarin.